dimulai aja Bu. Dan Bu Nura ini jam berapa ya kita mulai? Sudah 20.37, Ibu. Sudah 20.37. Iya. Atau kita bisa mulai sekarang ya supaya apa namanya? Sudah 7 menit ini kayaknya lewat ya Bu ya. Oke, Bisa ya? Oke. bisa. Ya, Baik. ya. Ini HP Ya. saya itu terkendala ganti layar nggak bisa. Ini padahal pakai HP anak saya bisa. Gimana dong? Oh, Bunda Hayati. Heeh. It's okay Ini aku Bunda. pakai Yang kami suka pakai HP-nya anak saya ini. Heeh. Bunda yang penting Pakai HP bundanya saya nggak hadir. bisa. Yang penting bundanya hadir. Jenje. Alhamdulillah. Layar itu belakangan, yang penting kesediaannya hadir. Terima kasih banyak Bunda. Nggak apa-apa. It's okay Bunda. Silahkan. Bu Nur ini bisa dimulai deh, Bu Baik, ya. ya dimulai aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ya. Terima kasih Pak Firwan. Kita mulai dulu Bu. Ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita malam ini bertemu di KF ke-263 atas rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan keberkahan menyelimuti segala langkah-langkah kita. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan kita berharap kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Prof. Imam Robandi sebagai founder Airo Society, yang malam ini mungkin masih belum masuk beliau. Yang kami hormati Bapak Suparno, SAG MSI, sebagai dosen Fakultas Psikologi Undip. Dalam hal ini beliau pada malam hari ini sebagai invite speaker KSJM 263. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Nur Aminah sebagai OC, dan Ibu moderator kita Ibu Rahmawati PhD, dan Bapak Firwan Firdaus sebagai penyelaras pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sapa sebentar. Ada Ibu Dr. Izuki Mohaswana. Selamat malam Ibu. Ada Ibu Hajah Ahyati. Ada Ibu Sylvia. Kabarnya Bu Sunarti bagaimana? Sehat Bunda? Ya, Alhamdulillah. Pada malam hari ini sudah masuk 24 peserta. Dan untuk mempersingkat waktu, karena malam ini adalah malam Ramadan, sehingga kita tidak perlu berlama-lama karena mungkin akan melanjutkan tadarus pada malam hari ini. Baiklah, demi menyingkat waktu dan memperlancar acara kita, mari kita buka bersama KSJM ke-263 ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada kita Ibu Dr. Sri Nur Aminah, Airo Society dari Makassar. Kepada beliau waktu dan layar disilakan. Ya, terima kasih banyak Bu Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hadir di sini di KSJM ke-263, dan saya harap mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua sehat walafiat, dan terima kasih banyak sudah bersama-sama berada di forum yang mulia ini. Saya mengucapkan salam juga untuk guru kita Prof. Imam Robandi yang apa namanya belum join karena beliau masih ada apa namanya eh, kegiatan di luar, dan kita doakan juga semoga beliau sehat walafiat dan terus memunculkan ide-ide yang brilian.
Acara ini juga terselenggara KFJM ke-263 ini tidak lepas dari dukungan teman-teman OC, utamanya Bunda Retno Kunchorowati, terus ada juga di situ Mbak Aprilia, Ibu Susiati, Bunda Herianti, terus ada lagi apa namanya beberapa juga Bapak dan Ibu yang tidak saya sebutkan satu-satu, dan yang paling penting di sini adalah para CV Salih dari ada Bunda Susiati, Ustadz Helman, Bu Ana Widyastuti, terus ada Ustadz Larsono, Bunda Ima Wuryanti, dan Bunda Herianti. Itulah sebagai tulang punggung dari mencari peserta, walaupun juga beberapa dari kami juga itu bergerilya karena acara-acara seperti ini memang harus kita sonding supaya orang menahu, oh ada acara seperti ini untuk meningkatkan kita punya wawasan, keilmuan, dan terutama juga menjadi ajang untuk beribadah di bulan Ramadan yang sangat-sangat mulia ini. Oke, terima kasih banyak juga Pak Firwan Pak Firwan Firdaus ya sudah bersama-sama kita di sini. Dengan apa juga sudah hadir pematerinya ya Pak Ustaz Suparno di sini, Bunda sudah ada? Ampun Bu, Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak sudah datang. Ibu moderator kita, TUP, Ibu Dr. Rahminawati, terima kasih Ibu. Pertama kali kita ketemu ya lewat Zoom. Ah, supaya mempersingkat Bu, saya tidak berlama-lama. Terima kasih banyak sudah hadir semua di sini. Sekarang posisi ada 27 orang yang berada di sini. Mudah-mudahan semakin bertambahnya waktu, semakin bertambah juga yang join bersama. Makasih banyak juga Mbak Sylvia Rahman sebagai keeper kita andalan dari Aero Society, dan saya ucapkan eh, semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalankan aktivitas. Terima kasih. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Nur Aini. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali Ibu Sri Nur Aminah atas sambutannya. KSJM ke-263 ini mengambil tema puasa dan kesalehan sosial. Agar acara ini lebih berjalan lancar, kami serahkan sepenuhnya kepada moderator kita pada malam hari ini, Ibu Rahminawati PhD. Dan waktu disilahkan. Ya, terima kasih Bunda Nur Aini untuk waktu dan layarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh rahmat ini. Insya Allah, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri toladan kita semua sepanjang masa. Yang kami hormati Ibu Dr. Sri Nur Aminah selaku Ketua Organizing Committee. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya sehingga saya bisa hadir kali ini untuk kali keduanya memoderatori KSJM Aero Society yang ke-263. Bergabung, belajar, dan bersilaturahmi di komunitas Aero Society ini sungguh merupakan rezeki yang sangat besar bagi saya. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Yang kami hormati Profesor Imam Robandi, founder Aero Society, guru kita semua, sosok inspiratif yang multitalenta, yang banyak sekali karyanya, dan dengan karyanya beliau telah banyak berkontribusi dalam mengembangkan dan mencerahkan pemikiran umat. Kehadiran beliau dalam berbagai kesempatan senantiasa kami nantikan karena ilmu dan inspirasinya selalu memberi warna yang luar biasa dalam setiap momennya. Yang kami hormati Ustadz Firwan Firdaus,
dari Semarang sebagai penyelaras KSJM malam hari ini. Dan yang kami hormati dan kami nantikan Bapak Suparno Abusina, SAG, MSI. Beliau akan menjadi narasumber KSJM malam hari ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kami semua tentang bagaimana puasa dan kesalehan sosial ini dapat membentuk karakter umat yang sangat soleh dan sosial. Kami menantikan pencerahan dari Bapak tentunya malam hari ini. Yang kami hormati para sesepuh santri, santriwati Airo Society yang selalu menginspirasi. Ada Bunda Retno, ada Bunda Sunarti, ada Bunda Susi, Pak Her, Bunda Ana, Pak Munali, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan seperti tadi disampaikan oleh Bunda Nur, yang saya hormati juga adalah Bapak dan Ibu kontak person dari kegiatan Syalih, ada Bunda Susiati, ada Ustadz Helman, Bunda Ana, Ustadz Larsono, Bunda Imah, Bunda Herianti Zen. Yang kami hormati juga tadi Ibu Nur Aini dari Bangkalan yang telah berkhidmat sebagai among tamu. Yang kami banggakan rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan KSJM ke-263 ini. Semoga dedikasi dan keikhlasannya menjadi amal jariah. Dan tentu saja terakhir adalah Bapak Ibu seluruh peserta yang hadir malam hari ini dari berbagai daerah di Nusantara. Kehadiran Bapak Ibu sekalian tentu menambah keberkahan acara kita malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rahmi Nawati, biasa dipanggil Upi, nama kecil saya. Dan pada kesempatan hari ini saya didaulat untuk memoderatori KSJM ke-263 oleh Profesor Imam Robandi dan oleh panitia. Salam kenal untuk Bapak Ibu semuanya. Sebagai acara pembuka dari acara inti kita, marilah kita mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ustadz Firwan Firdaus sebagai penyelaras KSJM malam hari ini. Ada efisiensi waktu Pak Ustadz, jadi mohon kiranya bisa menyesuaikan. Kami berikan waktu kurang lebih 5 menit kepada beliau, dipersilahkan. Ya. Terima kasih Bu Aminawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil azim. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Profesor Imam Robandi, ya, guru kita bersama yang sudah membimbing kita sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian juga saya hormati Bapak Ustadz Suparno, ya, dari Semarang juga, ya, sama-sama dari Semarang kita Pak Ustadz. Salam kenal Pak Ustadz. Kemudian juga ke Ibu Sri Narmina sebagai Ketua SE pada acara ini, dan Bapak Ibu yang hadir saat ini. Hari malam ini adalah KSJM yang ke-263, di suatu pencapaian yang sangat spektakuler, ya. Jadi KSJM ini berlangsung tanpa berhenti, tanpa stop. Walaupun dalam keadaan apapun tetap berlangsung. Bahkan di Ramadan ini juga ada acara Mapara, ya. Matahari pagi Ramadan setiap hari. Jadi komunitas Airo Society ini sangat luar biasa, ya. Jadi ada acara KSJM, acara Mapara berlangsung terus-menerus tanpa henti, gitu. Saya kira tidak ada suatu komunitas manapun yang bisa, ya, melangsungkan acara seperti yang diadakan oleh Airo Society. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini topik pembicaraan kita adalah puasa dan kesalahan sosial.
Saya kira ini sangat tepat sekali ya di bulan Ramadan ini eh, kita harus bisa memahami tentang adanya hubungan, bukan saja hubungan vertikal dengan Allah, tapi hubungan horizontal sesama manusia gitu. Jadi kalau kita lihat kepada baca tujuan kita berpuasa pada akhirnya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa gitu. Jadi untuk mencapai derajat yang bertakwa tersebut barangkali kita memang harus memahami cara berpuasa yang baik gitu ya. Kalau menurut pengamatan saya ada dua tipe orang berpuasa ya. Tipe orang puasa tawar ya, tanpa rasa gitu. Jadi istilah saya puasa tawar itu orang-orang yang hanya berpuasa mendapatkan lapar dan dahaga saja. Di tipe kedua ada orang yang berpuasa dengan penuh rasa. Nah, ini rasa di sini ini orang yang berpuasa melibatkan semua pikiran, hati nurani dan panca inderanya, sehingga betul-betul berpuasa semuanya. Jadi bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja gitu. Nah, orang-orang yang berpuasa dengan rasa inilah yang barangkali mempunyai dampak sosial yang tinggi. Jadi bukan saja berdampak kepada kesolehan ibadahnya, tapi juga berdampak kepada kesolehan sosialnya. Gitu. Nah, biasanya kalau puasanya yang dengan rasa ini, ya penuh rasa itu ya, yang melibatkan pikiran, hati nurani, eh, semua panjata indera, penglihatan, pendengaran, semuanya berpuasa, itu akan menghasilkan suatu kepribadian yang lebih baik. Pribadi, sikap, dan perilakunya akan lebih baik. Gitu. Nah, indikatornya adalah biasanya orang-orang seperti ini akan mudah menolong orang lain yang kesulitan, mudah berbuat kebaikan, ya, mudah bersedekah, dan kebaikan lain-lainnya. Nah, ini yang kita cari. Nah, itu yang disebut dengan ujung-ujungnya nanti takwa. Saya kira itu yang penting. Gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak akan lama-lama ya karena waktu yang diberikan cuma 4 menit ya. Kita efisien waktu ya. Sekali lagi terima kasih pada Bapak sekalian yang tidak hadir dari acara ASEAN ini. Walaupun dalam keadaan berpuasa waktu yang sempit, tetap kita hadir di sini. Itu suatu kebaikan sendiri ya. Kita bisa bersama-sama mengambil kebaikan di acara-acara seperti ini. Itulah yang bisa saya sampaikan ya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Mentari pagi bersinar cerah, hati bahagia penuh suka. Ramadan datang membawa berkah, semua kita semakin takwa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Firwan Firdaus atas pengingatnya untuk kita semua. Selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi utama, izinkan saya membacakan CV singkat dari Bapak Suparno Abusina, SAG MSI. Beliau merupakan dosen di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro yang lahir pada 13 Oktober 1969 di Sukoharjo. S2-nya di Universitas Islam Wali Songo, Semarang. Beliau memiliki fokus pada bidang kajian psikologi Islami dan pengembangan karakter. Aktif di organisasi Muhammadiyah sebagai sebagai sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang pada periode 2022 sampai 2027. Karena memberikan alamat, saya kira Bapak Suparno tidak berkeberatan apabila saya sampaikan. Alamat beliau di Jalan Kukilo Mukti Selatan, Pedurungan Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Dengan pengalaman yang luas sebagai pembicara di berbagai forum, tentu beliau telah memberikan kontribusi besar dalam menyebarkan wawasan bagaimana Islam memandang pengembangan karakter sosial. Karya-karya ilmiah beliau yang sempat saya coba cari tahu mengupas berbagai praktik ibadah seperti puasa yang dapat menjadi sarana yang efektif untuk membentuk karakter yang lebih peduli dan lebih empatik pada sesama. Sekali lagi, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Suparno Abusina malam hari ini, dan kami yakin ilmu yang akan beliau sampaikan akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Perlu saya sampaikan, sehubungan dengan efisiensi waktu, maka kami hanya berikan waktu 15 menit, Bapak, untuk bisa menyampaikan acaranya, untuk bisa menyampaikan paparannya, dan setelahnya mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita bisa berdiskusi. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama kajian inti malam ini. Kepada Bapak Suparno, kami persilahkan. Iya, betul Mbak Nun, Bu moderator, Bu siapa tadi lupa namanya, Bu ini, UPI, Bu UPI, Uping, Pak. Bu Uping, Iya. ini saya udah tua, ini penyakit tua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukrulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawalah ma ba'du. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesepuh bin sepuh, para alim yang sama-sama kita hormati, Profesor Imam Robandi, selaku founder Aira Society, dan juga guru besar ITS Surabaya, yang sama-sama kita hormati pula Ibu Dr. Sri Nur Aminah, yang di Makassar ya, selaku OC dan tim panitia kajian spesial Jumat malam KSCM ke-263, Bapak Firman Firdaus di Semarang selaku penyelaras yang kami hormati pula. Kemudian juga Ibu Moderator, Bu Dr. Rahmi Nawati dari Garut. Ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu Airosote dari Sabang hingga Merauke. Eh, saya mulai dengan pantun dulu dari Celosia, Taman Bunga Kampung Indah di Dusun Semilir. Belajar bersama di KSCM ke-263. Terima kasih sahabat yang telah hadir. Itu pantun pertama. Ya. Baik, Bapak Ibu secara rahmat Allah, saya mendapat amanah dari panitia untuk eh, membersamai panjenengan semuanya berkaitan dengan tema kita malam hari ini tentang puasa dan kesalahan sosial. Izin Sarkin, ya, Bapak Ibu yang saya Ya, silakan, Pak. sebentar, Bu, saya kok caranya pripun ini? Sebentar. Agak anu ya. Sudah, oh, enggak ada. Kak, Kak, Kak. Nyari kemana ya? Nyari manuku, apa? Dokumenku. Apa sih Zoom? Itu masih sih mungkin. Boleh bantu Pak Suparno? Nggih, Mungkin
diklik Dalam yang WA. Dalam. biru 4, yang biru 4. Nah, biasanya di situ ada resend dokumen. Nah, itu langsung bisa diklik Berapa? Ini Kak. di pinggir Hmm? search. Di pinggir search engine di paling bawah tuh ada yang biru kotak 4. Nah, itu Oke, diklik Bu aja. Novi, mohon maaf. Sepertinya Kak Fatma belum dijadikan co-host atau apa. Ini belum bisa kan? Mbak saya share ke anu nggih. Oh iya, Saya Nggak share masalah, gitu Bu. nggih. Saged tapi share ini screen kok. Mungkin udah stop share Bapak, dulu, Pak. ya Kemudian coba di stop share. share-nya ambil dari desktop aja biar mudah. Bapak. Terus Stop. Ntar saya stopnya coba dari sini. Ya, ini sudah saya stop. Dengan share screen lagi. Yang ngambil tampilan kotak yang paling kiri atas. Yang kode tulisannya screen atau desktop. berapa? Entire screen-nya itu ngambil yang desktop atau screen. Yang kiri atas. Kiri atas kanan nggih. Nggih, yang ada yang gambar ada kotak birunya. Kiri, Oh, kiri Pak, kiri, bukan kanan. itu nggih. Saya buka filenya. Kalian juga. Oke, ya. Nggih, kemudian dibuka yang PPT itu Pak, yang panjenengan buat. Hah? Naruh di mana? Di dokumen. Naruh di sini. Bisa nggak di sini? Oh ya, ya, itu ya. Oke. Iya. Terus sampun saya sering ya Bu kayak. Full screen. Enggak. Di slideshow Pak, biar bagus. Eh, eh, Ini PPT. Kok ini? ini enggak ya. Baik, sama dulu nggih. Sudah kelihatan nggih? Sudah Pak. Baik, alhamdulillah. Terus dulu. Saya akan coba mulai yang saya kira kita semuanya sangat paham ayat 183 Al-Baqarah nggih. Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya nggak perlu artikan, cuman saya garis bawahi di sini mengapa yang la'allakum tattaqun saya beri warna merah bahwa kita semuanya memahami bahwa Allah itu memberikan puasa sebagai sarana, ya sarana kepada hambanya yang beriman sebagaimana hamba terdahulu yang tujuan akhirnya itu adalah la'alakum tatakun, yaitu agar menjadi hamba yang mutakin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, indikator keberhasilan puasa itu tentu bukan sekedar diukur dari orang itu mampu menyelesaikan puasa selama 1 bulan, tapi juga akan sangat ditentukan apakah orang yang berpuasa itu kemudian mampu melahirkan sifat-sifat takwa. Karena itu maka Rasulullah pernah memberikan satu peringatan banyak di antara umat Rasulullah itu yang mereka berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karena bisa jadi kelompok ini adalah kelompok yang mereka puasa hanya terjebak pada rutinitas ritual puasa itu sendiri. Belum mampu mengambil hikmah atau makna yang terkandung di dalamnya. Padahal kita tahu bahwa puasa itu adalah salah satu sarana yang nanti goalnya adalah ketakwaan tadi. Saya kira ini saya langsung aja nggak, jadi pengertian nggak usah ya. Saya akan coba mulai dari tingkatan puasa. Kalau Pak Firman tadi ngendikan 2 ya, saya meminjam
pendapatnya Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau itu membagi ada 3 kelompok orang berpuasa. Yang pertama adalah kelompok awam. Jadi mereka itu berpuasa ya sebatas puasa zuhur saja, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Berarti mohon maaf, kelompok pertama ini biasanya belum mampu menjaga hawa nafsu. Kelompok ini masih ya terjebak pada hal-hal yang tadi, yang membatalkan secara fikih saja. Sehingga biasanya kelompok pertama ini tidak berdampak pada kehidupan sosialnya. Begitu puasa selesai ya kembali pada sifat asalnya. Dan mohon maaf ini barangkali yang masih banyak dialami oleh umat Islam, terutama di Indonesia. Ya. Maka walaupun negara kita itu mayoritas Muslim, tapi tingkat kemaksiatan masih tinggi, tingkat korupsinya masih tinggi. Ya sebagaimana yang kita lihat kemarin Pertamina misalnya dan mungkin kasus yang lainnya. Yang kedua lah puasa tingkatan khawas. Itu puasa orang awam, sebagaimana tadi yang batalkan, tapi masih diimbangi dengan menjaga anggota tubuh. Jadi menjaga pendengaran dari hal yang tidak baik, ya. Kemudian menjaga penglihatan dari melihat hal yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Juga menjaga lidah, sehingga tidak berkata yang tidak baik, ya. Mereka menggunakan prinsip kul khairan aw liyasmut. Jadi berkata yang baik, tapi manakala tidak mampu berkata baik, maka lebih baik diam. Dan juga menjaga anggota tubuh lainnya. Sehingga tingkatan yang kedua ini, insya Allah akan mampu melahirkan eh, kebaikan kepada sesama atau tadi kita sebut dengan istilah kesalahan sosial tadi. Nah, tingkatan yang paling tinggi lah tingkatan khawasul khawas. Di puasa yang mampu tidak sekedar nomor 2 tadi, tapi juga mampu mengendalikan hati, juga pikirannya dari dorongan nafsu dan juga pikiran-pikiran duniawi. Ini biasanya dialami oleh para rasul, sahabat, atau mungkin saudara kita kaum sufi, gitu ya. Sehingga mereka tidak sekedar berpuasa secara lahiriah dan anggota tubuh, tapi juga secara batiniah. Nah, tentu ini satu hal yang luar biasa kalau kita mampu untuk itu. Bapak Ibu minta Allah, saya akan coba lanjutkan bahwa kalau kita cermati selain puasa misalnya, ternyata kan semua ibadah ritual itu pasti goalnya adalah ibadah sosial. Saya coba mulai dari sholat misalnya, ya. Jadi sholat itu adalah salah satu ibadah ritual yang Allah berikan kepada kita, yang goalnya itu ibadah sosial. Sehingga orang dikatakan sholatnya baik, tidak sekedar bacaannya fasih, tepat waktunya, panjang zikirnya, kemudian sampai hitam jidatnya misalnya, tidak hanya itu. Tapi kemudian juga diukur apakah dengan sholatnya itu mampu merubah dirinya. Kalau kita mencoba meminjam surat Al-Ankabut 45 misalkan, menyatakan inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Jadi orang yang sholat itu tentu harus mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga orang dinyatakan berhasil sholatnya manakala dia itu terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Atau kalau kita lihat dalam eh, ta- eh, pelaksanaannya misalnya dalam eh, pelaksanaan sholat itu sendiri secara fisik, mengapa Rasulullah mengajarkan mengawali dengan takbiratul ihram sambil mengangkat tangan. Saya melihat di sini bahwa Rasul mengajar kepada kita agar kita itu membangun hubungan yang positif dengan Allah, sehingga kita membaca takbiratul ihram. Bagaimana kita mampu membesarkan Allah, bagaimana kita mampu menjadikan Allah itu yang utama, yang primer. Nah, ketika manusia itu mampu menjadikan Allah yang primer, yang utama, maka yang sekunder itu Allah yang ngatur. Nah, kemudian pada akhirnya sholat itu diakhiri dengan salam. Sambil kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi menoleh ke kanan dan kiri. Artinya buah sholat itu adalah salam, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan ya kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga dimanapun Muslim berada, mestinya menjadikan orang di sekitarnya itu menjadi damai, menjadi sejahtera, menjadi senang, menjadi eh, nyaman begitu. Nah, yang ketiga, yang kedua adalah haji misalnya. Haji itu kan juga sarana. Maka dinyatakan yang mendapatkan surga itu adalah haji yang mabrur. Dan dipastikan tidak semua orang haji itu adalah mabrur. Nah, salah satu ciri kemabruran itu adalah it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Jadi mereka itu memberi makan dan menebar kedamaian.
Ini juga sosial dia. Termasuk adalah yang kita bahas hari ini tentang puasa. Seperti yang tadi saya matur di awal, bahwa puasa itu goalnya adalah ketakwaan, la'alakum tatakun tadi itu ya. Nah, saya kalau melihat indikator takwa misalnya di surat Al-Imran 134 misalnya, bahwa Allah menyatakan alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadzimil ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang dinyatakan takwa itu manakala yang pertama orang-orang yang menafkahkan hartanya. Artinya tentu menafkahkan hartanya di jalan Allah gitu ya. Bukan untuk bersenang-senang ya. Karena orang yang mampu menafkahkan hartanya itu sebagaimana di surat Al-Imran 92 juga dinyatakan akan mempunyai pribadi yang terbaik. Maka Allah tegaskan di sini lantanal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sehingga kita itu menginfakkan sebagian rezeki yang kita miliki kepada orang lain. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim, dan apapun yang kita infakkan itu maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Artinya bahwa kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, Allah akan melihat gandakan pahalanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan masih banyak lagi saya kira sebagaimana surat Al-Ma'un misalnya, bahwa salah satu indikasi orang yang mendustakan agama itu ketika dia tidak mampu memberikan makan pada fakir miskin, mereka menghardik anak yatim dan seterusnya. Jadi itu yang pertama adalah orang yang mampu menginfakkan rezekinya. Yang kedua adalah eh, wal kadhimil ghaidha. Jadi orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Bapak Ibu dan Allah, puasa itu salah satu sarana yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi orang yang sabar, orang yang tidak mudah marah, orang yang mampu menahan diri, ya. Karena dengan kemarahan itu biasanya berdampak negatif juga bagi yang marah dan juga orang yang kena marah. Kita mungkin masih ingatan ada orang yang kehilangan jabatan gara-gara tidak mau menahan marah, sehingga dia harus berseteru dengan bawahannya yang pada akhirnya kemudian diganti oleh orang lain. Nah, karena itu maka dalam Islam pun ketika orang marah dilarang untuk mengambil keputusan, karena kalau marah itu biasanya kan nafsu yang bicara bukan akal apalagi hati nurani. Nah, yang ketiga adalah wal'afina 'anin nas. Orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang minta Allah, kita adalah makhluk sosial yang tentu suka tidak suka kita akan berhubungan dengan orang lain. Nah, dalam hal itu kadang-kadang tidak kita sadari mungkin kita menyinggung walaupun nggak sengaja atau bahkan mungkin ada kesengajaan kita bermasalah dengan orang lain. Karena itu maka kita harus memaafkan kesalahan orang lain itu. Bahkan di ayat lain dikatakan fastaghfir lahum. Dia akan itu memohonkan ampun kepada mereka. Itulah ajaran Islam yang sangat mulia. Ya. Nah, nah sekarang pertanyaan kemudian, apakah puasa yang dikerjakan itu sudah mampu melahirkan tiga sifat ini di antaranya misalnya kita mampu menginfakkan ya karena mohon maaf ya apalagi di era sekarang saya kira banyak sekali orang-orang yang sangat terbatas kemampuannya. Sehingga kita lihat kalau indikatornya adalah ketika hari Jumat, ketika sholat tarawih itu kan eh, masjid-masjid yang memberikan suntikan takjil yang banyak, biasanya lebih ramai dibandingkan masjid yang sedikit takjilnya. Saya melihat jangan-jangan ini indikasi karena memang banyak orang-orang yang terbatas kemampuannya, sehingga dia itu mencari tempat yang bisa menutup kekurangannya itu. Dan memang mestinya masih seperti itu. Karena masjid bukan sekedar sebagai pusat ibadah ritual, tapi juga sebagai pusat ibadah sosial. Ya. Nah, ketika kita mampu memiliki kebaikan termasuk sedekah tadi misalnya, ya, maka kalau kita merujuk pada surat An-Nahl ayat 97 itu, maka pasti Allah itu akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik. Jadi, man amila salihan min zakarin a'ungsa wa huwa mu'minun. Di barang siapa yang berbuat amal kebaikan atau amal saleh, baik dia itu laki-laki atau perempuan, dan dalam keadaan beriman. Bapak Ibu yang minta Allah, dalam Islam itu syarat agar perbuatan baik kita itu mendapat nilai di sisi Allah, syaratnya adalah harus dalam keadaan beriman. Itulah makanya ketika kita belajar hadis arba'in, yang pertama kan tentang niat. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan tergantung niatnya dan akan kembali sebagaimana apa yang dia niatkan itu. Pamangkana hijratuhu
ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Kalau orang itu niatnya karena Allah dan Rasulnya, akan sampai juga kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, sebagaimana apa yang dia niatin itu. Ketika niatnya karena dunia, karena wanita atau apapun itu, ya akan sampai kepada itu. Nah, saya khawatir jangan-jangan banyak orang-orang yang berbuat baik itu bukan karena Allah, tapi karena lighairilah, karena selain Allah. Ya. Nah, ketika orang berbuat baik karena Allah tadi, maka Allah di sini mengatakan fala nuhyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah itu akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini janji Allah pasti terjadi itu ya. Nah, karena itu maka baik itu laki-laki, perempuan ketika dia punya amal kebaikan, dia berbuat amal saleh, maka Allah pasti menjadikan akan berikan kehidupan yang baik. Dan saya yakini baik itu di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dan yang berikutnya kata Allah di sini, walanajiyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah juga akan memberikan balasan kepada mereka itu dengan pahala yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Artinya tidak mungkin kemudian eh, sia-sia. Bahkan Allah melipat gandakan. Apalagi di bulan Ramadan, hanya Allah yang berkehendak dan sesuai kehendak Allah saja. Sehingga tidak lagi berlaku hukum-hukum yang pada umumnya. Ya. Karena ketika Ramadan itu pahala itu Allah yang ngatur sendiri, dan itu adalah tergantung kepada Allah itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul adalah eh, mengapa puasa dan ibadah ritual lainnya tadi belum mampu melahirkan kesalahan sosial? Jadi saya matur negara Indonesia itu kan negara yang mayoritas Muslim. Orang haji aja harus menunggu puluhan tahun, ya sehingga berumrah sangat ramai karena kalau nunggu haji mungkin nggak cukup usia. Masjid juga semakin banyak, simbol-simbol agama semakin banyak. Nah, tapi kemudian masalahnya, mengapa tingkat kemaksiatan itu masih tinggi? Tadi saya matur di awal, tingkat korupsi masih tinggi, ya. Nah, tentu berarti ibadah ritual termasuk puasa yang dilakukan itu belum mampu melahirkan eh, kesalahan sosial, ya. Padahal kalau kita merujuk di surat Al-Qasas itu Allah perintahkan wabtaghi fima atakal terakhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Jadi ada perintah di sini wala tangsa nasibaka minad dunya. Wa aksin kama ahsanallahi ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi Allah perintahkan agar kita mencari kebahagiaan di akhirat tapi tidak boleh melupakan kebahagiaan di dunia. Dan perintah berikutnya agar kita itu berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah itu berbuat kepada kita. Dan juga Allah tegaskan jangan wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kalian tuh berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kerusakan di sini tentu maknanya lebih luas, tidak hanya fisik ya, tidak hanya fisik, mungkin sistem dan lain-lain. Kita tahu beberapa hari lalu setelah kita di Bekasi diuji dengan banjir. Saya kira itu juga karena manusia juga. Karena itu kan hukum alam ya. Makanya kan ada ayat mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah manusia. Seperti ketika kita mampu ramah dengan alam, maka alam pun akan ramah dengan kita. Tapi sebenarnya ketika kita semena-mena dengan alam, alam pun juga akan semena-mena dengan kita. Maka jangan salahkan alam ketika mereka itu juga berbuat hal yang sama kepada kita. Nah, karena itu maka kalau kita membaca buku fikih lingkungan itu bagaimana kita harus bersikap kepada alam. Bapak Ibu yang minta Allah, kembali pada pertanyaan tadi, mengapa puasa kita itu belum mampu melakukan kesalahan sosial? Saya menduga kalau saya meminjam eh, teorinya Alport ya, beliau itu membagi model keberagaman atau beragama itu ada dua. Ada model yang ekstrinsik, ada model yang intrinsik. Nah, model ekstrinsik itu adalah memandang agama sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Jadi agama itu hanya sebagai alat saja. Sehingga mereka membaca Al-Quran, salat, puasa, ya, bukan dalam rangka mendapatkan keberkahan Allah, ridha Allah, melainkan mereka itu ya hanya agar dihargai, agar status sosialnya meningkat, ya, kemudian mungkin untuk gengsi-gengsi saja, ya. Sehingga banyak sekali orang-orang yang dalam beragama itu hanya bangga dengan simbol. Nah, yang kedua adalah intrinsik. Cara beragama yang masukkan di dalam dunia itu adalah ajaran agama. Artinya bahwa agama itu betul-betul menjadi pedoman hidup.
Sehingga orang atau kelompok yang kedua ini adalah mereka mampu apa, menginternalisasikan nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, insya Allah kalau yang kedua ini eh, bisa kita lakukan, maka puasa yang dikerjakan insya Allah akan mampu melahirkan kesalahan sosial. Saya kira itu, menurut saya karena waktunya terbatas sehingga agak terburu-buru. Semoga mampu mengingatkan kita semuanya dan mohon maaf manakala ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dulu dengan eh, pantun kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Saya melihatnya Abah Suparno kalau di layar. Terima kasih Pak Ustadz Iya, kelihatan Suparno. agak Islami itu. Yang sungguh sangat menggetarkan. Kenapa? Agar kelihatan Islami. Kalau Ustadz Suparno kayaknya nggak pantas ya. Walaupun sebenarnya Iya, masih satu Abah marga dengan Suparno. Sulaiman ya. Ada nabi yang marga Sulaiman gitu ya. Oh Gitu. iya iya Mungkin iya. satu marga juga. Kayaknya Insya begitu. Allah. Monggo Bu Iya, Ratmi. terima kasih kepada Abah Suparno ya, panggilan akrabnya barangkali. Untuk kajiannya yang sungguh menggetarkan hati kita. Soal ketakwaan ini tidak bisa bicara soal ibadah yang sifatnya langsung ya atau vertikal, tapi juga tadi soal kesalehan sosial, soal menafkahkan harta kita, soal menahan amarah, soal memaafkan, dan semoga dengan puasa kita mampu meningkatkan takwa kita dengan mencapai indikator yang 3 tadi ya setidaknya gitu, agar kehidupan kita tuh menjadi lebih baik. Saya rasa bagaimana ya Bu Sri, apakah akan dibuka tanya jawab atau kita tutup? Em, Hanya jawab, Bun. kasih Tanya aja, jawab dulu ya ya. kasih aja dua penanya kan. Oke. Iya, nggak Ya apa-apa. ini saya harus Iya, konfirmasi karena waktunya iya, sudah sangat di luar dari yang direncanakan ya. Tapi sayang sekali kalau iya. tidak dibuka ruang Dua, diskusi. dua aja, Barangkali Teo. banyak yang Iya, ingin ditanyakan ya. iya, Nah, kita buka 2 orang penanya dari iya, ada Bu Nur Aini tuh langsung mempersingkat waktu. Bu Nur Aini dipersilahkan Bunda. Silakan Bunda bisa on mic, masih off, masih off. Ya. Baik, terima lagi kasih. dulu. Oke, ya. Tadi Ustaz Suparno menjelaskan tentang puasanya orang awam, puasanya orang yang apa tadi berkenaan dengan saya sebagai guru, Ustaz, di ya bagaimana cara kita dipandang dari sisi bersyukur, cara mengajarkan kepada anak agar puasanya tidak hanya puasa seperti orang awam. Terima kasih, Ustaz. Mungkin kita coba satu lagi ya Pak Ustadz pertanyaan. Nanti kita jawab langsung biar mempersingkat waktu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan untuk raise hand. Saya lihat di ruang chat belum ada. Oke, berarti cuma satu ya dari Bu Nur Aini. Silakan Mangga Pak Ustadz dijawab pertanyaannya. Matur sembah nuwun kepada Bu Nur Aini dari Bangkaleng nggih. Eh, kita tahu bahwa syarat puasa itu artinya kan udah balik ya. Nah, sedangkan kalau kita sebagai guru ya, apalagi kalau guru tingkat dasar misalnya ya, saya kira masih banyak di antara anak kita itu yang belum balik. Tapi sebagai pendidik tentu kita juga berikhtiar untuk mendidik anak-anak kita agar nanti kelak ketika dia udah balik itu sudah terbiasa dengan puasa. Nah, kalau di desa dulu ketika sama situ ada istilah puasa beduk misalnya. Jadi puasa yang tengah hari itu sudah boleh berbuka. Ya, terlepas pahala atau tidak itu urusan Allah. Tapi paling tidak dari si pendidikan ini kan melatih anak kita agar dia itu nanti terbiasa puasa. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, eh, sekali lagi bahwa apalagi anak-anak, nggih, orang-orang tua kayak saya, kayak kita semuanya, itu kadang-kadang kan masih begitu. Jadi artinya kadang-kadang kita itu masih eh, beribadah itu kan karena takut dosa, ya, neraka, berharap surga, ya.
itu nggak salah sebenarnya, tapi itu kan tingkatan paling rendah. Karena dalam Islam itu kan sebenarnya nggak ada istilah transaksional, ya kecuali dan Allah tadi itu ya. Tapi kan paling rendah. Kalau paling tinggi ya tadi yang ridha Allah tadi. Tapi saya kira itu kan berproses nih. Nah, oleh karena itu maka dalam rangka menuju ke sana, saya kira memang kita harus senantiasa apa ya melatih diri ya. Saya pribadi sendiri juga kadang-kadang STMJ. Jadi sholatnya terus, maksudnya jalan kadang-kadang itu. Ya, misalnya kan tidak ya. Kalau saat sholat kan misalnya kan maksudnya tidak. Tapi kadang-kadang kan STMJ juga sholatnya terus, maksudnya jalan. Nah, karena itu maka harus sering bermuhasabah, melatih diri, ya, dan kadang-kadang memaksa diri, bahkan kalau perlu memberikan apa ya semacam teguran diri. Jadi ketika kita berbuat salah maka didenda apa misalnya, apa khatam 2 kali sebulan misalnya, atau infak sekian rupiah, atau apa. Nah, insya Allah dengan kita selalu mawas diri, introspeksi diri, ya, monggo waktunya terserah, apakah menjelang tidur atau kapan saja, silakan saja. Itu harapannya kan kemudian ada usaha yang real dari kita untuk memperbaiki diri. Karena memang mohon maaf ya, kadang-kadang eh, kalau kita melihat teori yang lain kan ada 4 dimensi orang yang dikatakan agama baik itu ada dimensi ideologikal, ada dimensi ritual, ada dimensi intelektual, ada dimensi konsekuensional gitu. Nah, kadang-kadang banyak orang itu tadi dimensi ritual. Jadi oh, kalau ritualnya bagus, agamanya bagus. Lalu yang terpenting kan dimensi konsekuensional, bagaimana akhlaknya. Nah, ini yang barangkali memang tidak mudah, tapi saya yakin insya Allah dengan kesungguhan kita Allah akan berikan jalannya. Sebagaimana firman-Nya, waladina jahadu fina lanah dianahum subulana kan gitu kata Allah. Kalau kita bersungguh sejalannya, pasti Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Karena itu maka Ibu Nuraini, saya kira kita tidak perlu berkecil hati ya. Ya mendidik anak sekarang mungkin buahnya beberapa puluh tahun yang akan datang ya. Jadi kita nggak usah khawatir dan insya Allah ketika kita kerja dengan ikhlas, seberapun hasilnya, pasti Allah akan memberikan penghargaan bagi kita. Saya gitu, Bu Nur, mohon maaf kalau kurang lengkap dan saya kembali pada Bu Rahmi Nawati. Terima kasih. Ya, terima Terima kasih kasih, Kak. Pak Suparno dan Ibu Nur Aini. Mau ditanyakan barangkali dari Bapak Ibu yang hadir. Jadi yang perlu diperhatikan juga adalah spiritualitasnya ya Pak Ustadz ya dibanding dengan ritualitas beragama gitu. Karena kalau hanya ritualitas maka yang tadi kesolehan-kesolehan sosial itu tidak nampak atau hanya palsu saja gitu ya. Dan itu juga yang menjadi pertanyaan banyak mungkin dari kita gitu. Kita melihat orang-orang yang sepertinya saleh, tapi kemudian dia korupsi gitu ya. Nah, dan korupsinya ini ya memang sudah kalau banyak masyarakat yang mengatakan iblis aja sudah insecure gitu. Jadi bukan bukan hewan lagi gitu yang insecure, tapi iblis aja sudah insecure gitu karena sudah mencapai angka yang fantastis yang untuk apa gitu kan badan kita kan hanya segini-gininya aja ya, tapi kenapa bisa gitu. Itu meruntuhkan nilai-nilai takwa tadi, terutama terkait dengan kehidupan yang sifatnya horizontal gitu ya, kehidupan yang menjadi tidak baik gitu, gara-gara ada ketidakbaikan gitu. Padahal orang-orang yang seperti itu mereka melakukan berbagai macam ritual ya, yang luar biasa nampaknya, tapi ternyata spiritualnya itu yang tidak dijaga gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin 1 menit Pak Ustadz untuk bisa memberikan closing statement untuk kita semua. Saya persilahkan. Ini matur sembah nuwun Bu Rahma ya. Jadi saya ulang sekali lagi, em, orang dikatakan agamanya baik itu bukan sekedar karena dimensi ritualnya. Tapi orang dikatakan agamanya baik manakala dimensi akidahnya bagus, dimensi ritualnya bagus, dimensi intelektualnya bagus, artinya pemahaman agamanya bagus ya. Karena banyak juga orang-orang yang karena terbatas pemahaman agamanya kadang-kadang sumber pendek, kemudian kadang-kadang mudah menyalahkan kelompok lain yang tidak sama, bahkan dalam beragama nggak mungkin seragam. Ya, pasti ada beberapa varian perbedaan. Dan yang terpenting lagi adalah dimensi konsekuensi tadi, dimensi akhlak ya.
Karena itu maka dalam Islam itu kan akhlak sebagai tolak ukur keimanan. Akmalu minal iman ahsan khuluqan. Orang di atas sempurna imannya manakala akhlaknya bagus. Dan itulah yang saya kira bisa dilihat langsung oleh manusia dan memberikan dampak pada orang lain ya akhlak itu. Saya kira gitu Bu Rahmi, dan mohon maaf sekali lagi, terima kasih dan semoga ada manfaatnya. Saya kembali pada Bu Rahmi. Ya, terima kasih sekali lagi Ustadz Suparno. Alhamdulillah, Ibu Bapak, kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Suparno Abusina, SAG MSI, atas materi yang sangat menggugah kita semua. Bagaimana puasa itu dapat membentuk karakter sosial yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik juga. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Nur Aminah selaku Ketua Organizing Committee, Bapak Firwan Firdaus sebagai penyelaras, serta seluruh panitia dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Last but not least, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Imam Robandi, guru kita semua, atas kesempatannya sehingga kami bisa mendapatkan ilmu setiap hari Jumat malam dan pada kesempatan-kesempatan program yang lainnya seperti Mapara. Semoga ini juga menjadi bagian dari meningkatkan kesolehan sosial kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pembahasan kita malam ini memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana puasa itu tidak hanya menjadi ibadah pribadi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkokoh kesalehan sosial kita di tengah masyarakat kita. Akhir kata, saya Rahminawati, mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara ini. Saya tutup dengan sebuah pantun seperti tadi disampaikan juga oleh narasumber kita. Ramadan tiba membawa berkah, puasa dijalankan dengan hati ikhlas. Saling berbagi menebar manfaat, semoga kita semua meraih rahmat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah mengisi KSJM. Semoga Saya pun mohon saya maaf mewakili kalau panitia. tergesa-gesa. Terima kasih. Saya harus kembalikan ke Bu Nur Aini atau bagaimana, Bunda? Tidak apa-apa. Sudah ya? Moderator aja menutup, tidak apa-apa. Terima Oke. kasih banyak Bu Nur Aini sudah menjadi omong tamu untuk TUP, sudah jadi moderator pada malam ini. Sama-sama, Terima kasih banyak. Bunda. Mohon maaf jika ada hilaf kata dan tingkah laku selama mempersiapkan KSJM ini. Terima kasih banyak kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, para CP yang sudah sangat-sangat bekerja dengan luar biasa. Semoga apa yang kita kerjakan jadi amal jariah dan menambah Amin. pahala kita di bulan Amin. Ramadan ini. Terima kasih banyak semua. Ya. Ya, oke. Nuhun Pak Ya, Suparno. makasih Ya. Bunda Terima Sri kasih. Terima kasih banyak Bunda Retno, bimbingannya, semuanya. Bunda Selamat malam, Nanti, selamat makasih. istirahat. Ya, terima kasih Selamat semua Mbak beristirahat. Silvi ya, makasih banyak Mbak untuk ini, untuk Sampai tutupnya ketemu ya. besok pagi di Iya. Malang. Insya Allah sebentar Mapara lagi ya. Mudah-mudahan bisa ketemu Mbak TUP ya. Iya, Aduh. insya Allah. Bunda. Ya. Ya, Enggak, mungkin host. istirahat semuanya. Mohon pamit, G. semuanya. Ya, Terima pamit kasih. ya kita Ya, Mbak pulang Silvi. bareng semua. Makasih banyak Pak Ya, Firwan. silakan Ya, hostnya untuk sama mohon pamit. Makasih banyak Oke, Mbak. saya tutup rumahnya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Silakan ya. Silakan. Terima kasih. Silakan Mbak Silvi. Ya, silakan Mbak. Izin keluar, terima kasih. Ya, kita pulang bareng. Makasih. Ya, jangan lupa sandalnya.